Serius? Tidak main-main. Permohonan KTA ke DPP nyalon bupati. Serius? Resign mengundurkan diri sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jambi? Serius, tidak main-main. Pertanggal berapa? Tanggal 25 Februari 2022, resmi saya menyampaikan surat pengunduran diri ke pimpinan Bawaslu RI di Jakarta, Pak Ketua. Sebetulnya memang pemikiran mengundurkan diri itu sudah didiskusikan dan juga dipikirkan 3 bulan sebelumnya. Karena memang kesibukan pribadi ini sepertinya cukup mengganggu tugas-tugas di Bawaslu. Oleh karenanya daripada lembaga menjadi korban, saya pikir sudahlah, mengundurkan diri itu lebih baik, sebab ada generasi-generasi baru, teman-teman yang juga masih concern di Bawaslu, sehingga saya kira pilihan mundur ini adalah yang terbaik bagi saya dan lembaga. Ramainya di awal ketika berhenti alasannya adalah mengurus orang tua dan sebagai entrepreneur. Hanya alasan atau ya itu adalah faktor terkuat? Memang secara langsung ya, keluarga itu mendukung semua aktivitas kita, mau istri, mau kondisi anak, keluarga dan seterusnya, itu langsung berpengaruh pada kita. Nah, di rumah ini saya mengurus mertua. Istri saya pagi sudah berangkat ke sekolah, sore jam 1 atau setengah 2 dia pulang ke sekolah. Sehingga memang untuk menyuntik insulin, papa mertua ini juga harus dilakukan langsung oleh saya gitu. Kemudian juga di rumah ayah kandung sekarang lagi stroke. Udah lumayan lama, sekitar setahun lebih. Sementara saya selaku anaknya, saya sendiri kayaknya belum begitu berbakti begitu. Alasan kedua, entrepreneur, punya usaha ayam, bener? Benar. Itu juga menjadi alasan. Jadi alasan. Jadi memang usaha ayam ini sebetulnya waktu saya masih KPU. Cuman usaha ayam broiler ini waktu itu masih dilakukan secara sedikit tradisional. Karena memang sistem pengolahan ayam itu dengan open house. Istilahnya open house. Nah, sekarang saya investasikan lumayan besar terkait dengan usaha ini, yaitu dengan sistem close house kemitraan dengan perusahaan. Jadi biayanya cukup besar, jadi harus serius betul, memang anak kandang itu memang harus dilihatin. Tapi kalau misalnya netizen bilang, ini alasan doang, karena mendekati politik, mendekati tahun-tahun politik. Mungkin banyak banyak pandangan terkait mundur saya itu. Tapi kalau dikaitkan langsung dengan politik, kan politik masih jauh, belum tahu lagi 2024, ya kan, di bulan Februari pemerintah juga belum begitu memastikan, karena memang isu wacana pengunduran pemilu itu masih ada. Capeknya di mana sih kerja sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jambi? Jadi soal bagi waktu, di mana memang saya harus ngurusin keluarga, sekali juga harus ngurusi ayah, kemudian juga saya mesti harus ngurusin langsung. Pemilu belum berjalan, prosesnya masih lama. Iya. Masa terlalu padat jadwal sebagai Ketua Bawaslu? Kalau saat ini Bawaslu itu selalu ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan supervisi di lapangan ke bawah, pasti ada undangan di Jakarta. Ya kan, pembahasan tentang berbagai aturan tentang SOP Bawaslu dan seterusnya itu masih banyak. Sehingga persiapan Bawaslu menghadapi penyelenggaraan pemilu 2024 itu sudah mulai dari saat ini. Flashback dong, kerja terberat sebagai Ketua Bawaslu kala itu apa? Kalau kami melihat memang kerja yang terberat itu pada saat hari-hari mendekati pemungutan suara itu pasti. Setelahnya juga termasuk, setelah pemungutan suara banyak yang lapor dan seterusnya. Tapi kalau saat-saat ini yang yang berpengaruh langsung itu soal waktu. Karena memang dalam 6 atau 7 hari kerja itu kita mesti harus setiap hari gitu. Saya tidak terbiasa kerja itu, misalkan hari ini kerja, besok nggak masuk atau besok nggak masuk. Sementara memang kondisi saya harus harus betul-betul memperhatikan hal yang lain. Gitu. Tapi berhenti menjadi orang yang mengkontrol pemilu
Ya. Itu tidak ada intervensi kan, harus mundur dan lain sebagainya. Tidaklah. Ya, jadi memang pilihan mundur ini sebetulnya tidak juga menjadi persoalan yang krusial, saya kira. Semua orang kadang-kadang lihat kondisi atau situasi di mana dia harus mundur. Kan? Dan saya kira memang pengunduran diri ini juga tidak ada dalam konteks tekanan ataupun problem-problem lain. Tapi murni memang soal bagi-bagi waktu lah. Flashback KPU di Kabupaten Muara Jambi. Ya, di KPU itu lebih parah lagi waktunya. Jadi 2 periode kan? 2 periode. Jadi waktu saya masih KPU, waktu ya kan, karena memang KPU tingkat kabupaten kota itu mereka lini terdepan di dalam menghadapi dan menyelenggarakan proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Sehingga mau tidak mau mereka memang harus bekerja setiap hari, setiap saat. Makanya memang salah satu syarat dari penyelenggara pemilu itu bisa bekerja penuh waktu. Itu syarat utama. Sedangkan sekarang udah banyak yang mau dikerjain. Ya, jadi kondisi saat ini juga yang tidak memungkinkan itu soal kerja penuh waktu itu. Jadi nanti ada yang laporin saya kan ketika gara-gara saya tidak profesional soal waktu. Kemudian tidak mampu mengontrol lembaga. Kan? Ini kan sebagai masyarakat biasa, kalau ngelihat kinerja Bawaslu dan KPU setiap pemilu. Sebetulnya kita dari masyarakat biasa sekarang kan posisi udah masyarakat biasa. Inginnya memang Bawaslu itu ya, khusus Bawaslu ya, karena dia adalah penegak hukum, kemudian juga menjaga integritas penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu itu mampu bekerja justru melebihi daripada kewenangannya. Itu yang diharapkan sebetulnya. Misalkan contoh ada pelanggaran langsung ditangkap, diproses kan begitu. Tapi kan tidak demikian. Tapi memang kondisi yang diharapkan masyarakat, saya sekarang begitu kan, kemungkinan juga bertentangan dengan fungsi dan tugasnya. Berarti baru sadar nih kalau baru sadar ternyata wewenangnya sedikit banget, jadi nggak bisa menindak segala pelanggaran. Kadang-kadang ekspektasi masyarakat terhadap kondisi Bawaslu itu tidak sesuai dengan kemampuan Bawaslu sendiri kan. Tapi oke lah, saya lihat memang sepanjang Bawaslu mampu memerankan fungsinya dengan baik dan maksimal, saya kira banyak pengaruh positif lah terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Saya mau tanya dong, kenapa bisa berkecimpung di dunia penyelenggara pemilu mulai dari KPU lalu ke Bawaslu nih? Iya, ceritanya panjang lah Mel. Jadi dulu masih mahasiswa, saya itu tertarik organisasi. Semua organisasi saya masukin. Karang Taruna lah, kemudian saya juga mendirikan Ikatan Mahasiswa Muara Jambi, Paguyuban Muara Jambi, ikut KNPI dan seterusnya. Jadi organisasi itu bagian dari aktivitas saya waktu mahasiswa. Nah, pada saat 2003 ada seleksi anggota KPU masa itu, saya juga sudah memahami, jadi selaku orang organisasi juga memahami tentang perkembangan demokrasi masa itu. Ada Undang-Undang 12 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Lalu tertarik sekali saya melihat bagaimana sistem kerja politik, kemudian penyelenggara pemilu, bagaimana verifikasi parpol dan seterusnya, termasuk bagaimana orang menggunakan hak pilihnya, ya kan? Nah, lalu saya pelajarin dan kebetulan seleksi. Nah, masa itu beruntungnya saya, walaupun usianya belum sampai 25 tahun, tapi batasan umur di undang-undang nggak ada. Ya, tidak ada batasan umur terkait dengan syarat menjadi anggota KPU. Nah, ini menguntungkan, sehingga pada saat seleksi kita punya kemampuan, kemudian juga dikenal karena memang berorganisasi. Nah, alhamdulillah diterima menjadi anggota KPU. Periode pertama 2003-2008 menjadi anggota KPU termuda saat itu. Jadi fresh graduate-nya berada di lingkaran pemilu. Masih dalam proses penyelesaian skripsi. Beneran katanya udah pegang KTA? Hari ini sudah memang. Sudah. Jadi pasca dilantik kemarin, pasca SK keluar, sebetulnya saya sudah mengajukan permohonan KTA ke DPP. Jadi proses KTA itu kan sebentar. Kita ajukan, sorenya sudah keluar gitu. Jadi 19 tahun untuk berkecimpung di dunia penyelenggara pemilu sebagai controller juga udah cukup bisa masuk ke dunia politik secara langsung gitu. Kita ini kan bukan orang politik ya, Mel, tetapi kita mengamati bagaimana
kerja politik, bagaimana mesin politik ini termasuk organisasinya juga kan secara langsung, karena memang kita berhubungan langsung dengan partai politik dan orang-orangnya, sehingga tidaklah sulit untuk mendeskripsikan tentang bagaimana partai politik ini. Yakin nggak sih nanti ketika masuk ke dunia itu bakal bersih juga dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan? Ya, kita berupaya, sebab niat masuk partai politik ini juga diawali dengan upaya untuk bagaimana misalkan kita mampu memberikan kontribusi dari sisi kita mampu menegakkan hukum, kita mampu bermain fair play dan seterusnya. Sehingga memang harapan itu jangan sampai kita juga larut di dalam. Iya, jangan-jangan karena udah punya kunci-kunci pentingnya, oh ini bakal nggak boleh nih dilakukan dengan cara jadi nggak ketahuan lah gitu. Itu ilmu tambahan sebetulnya. Jadi seluk-beluk tentang aturan itu juga kita kuasai, juga mana celah-celah yang kosong, ruang-ruang yang tidak bisa dijerat hukum, itu tidak bisa dinafikan, kita memahami itu. Tetapi juga tidak dalam konteks kita akan melakukan hal yang seperti itu. Kita juga ingin memberikan edukasi kepada nanti kan kader-kader Demokrat, ketika misalkan kita diberikan ruang untuk memberikan semacam pandangan ataupun pendapat terkait dengan bagaimana pemilu yang baik. Dan jadi saya S1 pendidikan bahasa Inggris, S2-nya juga manajemen pendidikan. Saya memang sengaja tidak mengambil konsentrasi ilmu lain karena memang sebetulnya saya juga tertarik dengan pendidikan ini. Karena memang saya dibesarkan dari keluarga orang pendidikan, rata-rata kami itu kakak adik itu guru, guru ngaji, guru madrasah, dan termasuk guru SD dan SMA. Adik saya juga dosen di IAIN, sehingga memang kita diskusinya juga banyak soal pendidikan, akademis lah, akademis kecil-kecilan gitu. Kekuatan untuk bisa meraup suara ketika memang benar-benar terjun ke dunia politik. Saya belum tahu, Menos. Yang jelas soal yang ngukur elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas itu saya kira itu lembaga survei dan juga pandangan masyarakat terhadap salah satu figur misalnya kan. Nah, ini memang belum ada pengukuran. Udah pegang KTA, udah mulai survei-survei ke bawah? Cek-cek ombak? Ya, jadi setelah kita pegang KTA partai politik ini, yang jelas tugas-tugas kita di partai politik ini akan kita laksanakan. Saya dipercaya di Demokrat ini kepala bagian litbang. Jadi kita punya data terkait dengan kondisi partai Demokrat dari provinsi sampai ke kabupaten kota. Kemudian kita punya data juga terkait dengan bagaimana dulu Demokrat ini di 2004 sampai 2014 ya kan, itu berjaya sampai dengan kondisi sekarang. Sehingga memang ada hal yang mesti harus dipelajari, ada strategi mungkin yang harus Berarti targetnya bakal ngebangkitin Demokrat kembali, setidaknya di wilayah Kabupaten Muara Jambi khususnya. Setidaknya yang saya akan lakukan itu di bagian litbang ini. Jadi saya sudah nyusun data-data, kemudian ke depan kita akan membahas strategi-strategi yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu paling penting. Jadi tidak cuma sekedar menggunakan anggaran yang besar untuk menaikkan tingkat elektabilitas Partai Demokrat ini, tetapi juga bagaimana kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang menyentuh ke masyarakat, kemudian real di masyarakat, saya kira juga akan berpengaruh. Sebetulnya ada beberapa partai yang sudah dikomunikasikan, tapi tidak perlu saya sampaikan. Yang jelas, dibocorin aja kan nggak apa-apa. Ya, komunikasi juga dengan Nasdem, juga termasuk juga dengan Golkar. Tetapi saya melihat Demokrat ini, figurnya, figur SBY itu, saya ingat dulu bagaimana SBY itu mendirikan partai ini, verifikasi di tahun 2003 kan, waktu saya masih KPU. Kemudian lihat figurnya sampai dari sekarang juga saya lihat masih konsen juga memperhatikan masyarakat. Dan saya lihat juga Pak AHY. Pak AHY ini orang muda, ya kan, masanya saya kira sangat panjang, ya kan. Dan orangnya juga saya lihat dari dari vlog-vlog yang ada di media sosial itu, misalkan TikTok dan seterusnya, ini orangnya
apa ya, memang betul-betul. Berarti sejalan karena Bang Asnawi juga nggak tua-tua Pikirnya banget. seperti itulah. Jadi benar-benar milenial sekarang yang Ketua suaranya partai yang banyak. milenial saya lihat Demokrat. Iya. Dan juga saya lihat flashback ke belakang, kalau Demokrat ini apa ya, konsisten terhadap cita-cita organisasinya, visinya, saya kira tidak menutup kemungkinan untuk kembali rebound. Udah berapa lama sih ngejatuhin hati, mempelajari lalu menjatuhkan hati kepada Demokratnya, ada prosesnya berapa? Saya kira tidak lama-lama lah kan. Jadi ketika mundur ya paling-paling, saya juga tidak menyangka juga berlabuhnya ke sini, sebab cuma analisis sebentar saja tuh Mel. Jadi lihat partai ini yang lain seterusnya kan. Termasuk juga welcome-nya dari pengurus. Kebetulan Bang Masuri kita kenal, juga orangnya friendly ya kan, mudah dihubungi dan seterusnya, ya komunikasinya lebih lancar dan alhamdulillah jatuhnya ke Demokrat. Bang, support system, orang-orang yang mendukung, sistem-sistem pendukung yang ada di lingkaran hidup Abang ketika harus memilih untuk berhenti sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jambi hingga mendukung untuk masuk ke dunia politik, ini siapa sih yang terpenting dan terkuat? Saya pikir memang yang pertama itu istri. Sebab apapun yang bakal kita buat dan apapun yang akan kita lakukan ya kan, kayaknya memang harus diskusi dulu sama istri. Jadi kalau sesuatu kayaknya nggak ada nggak ada ya kecocokan misalkan atau tidak ada kesepahaman, sulit untuk melangkah. Sempat terbersit nggak popularitas ketika menjadi Ketua Bawaslu, kan orang banyak kenal, sering masuk media sana sini. Ini ya dari nol lagi lah, mulai dari bawah. Ya, memang ada kekhawatiran. Tantangannya itu sudah kita hitung. Jadi saya masih ingat tuh Mel, zaman KPU saya pertama menjadi anggota KPU itu ketika KPU baru lahir lembaganya. Kita belum punya kantor pada saat itu, kemudian keterbatasan sumber daya, infrastruktur lembaga dan seterusnya. Lalu di Bawaslu pun ketika pindah setelah 10 tahun di KPU, masuk ke Bawaslu di 2012 itu saya masih ingat kita datang dari Jakarta setelah dilantik itu ke punya kantor belum. Nah jadi perjalanan saya untuk masuk dan berkarir itu rata-ratanya memang startnya dari awal terus. Jadi dari susah. Saat ini juga memang harus membangun lagi bagaimana caranya saya bisa berkarir, bagaimana saya mengenal lingkungan organisasi, sampai pada tujuan bagaimana saya juga bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, ini yang satunya lagi menjadi entrepreneur, usaha ayam tuh berarti dapat dikatakan iseng-iseng dan ngisi waktu, atau ini juga bakal ditekunin gitu? Nggak, ini profesional Mel, sebab punya konsekuensi. Ya, pertama dari dari tujuan bisnis ini kita jelas ya kan. Tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan hasil yang optimal, yang kemudian bisa menghidupi keluarga, bisa menghidupi anak-anak sekolah dan seterusnya. Kemudian juga bisa membiayai program-program kita di luar kan, kira-kira seperti itu. Sehingga memang tidak bisa usaha ini kemudian dijadikan sampingan. Nah, yang kedua adalah investnya cukup besar. Berarti modal untuk masuk ke dunia politik udah cukup 19 tahun loh kerja, 2 periode di KPU, 2 periode di Bawaslu, udah cukup untuk hambur-hamburkan uang, mendapatkan hati masyarakat. Perlu diketahui memang jadi penyelenggara pemilu itu gajinya terbatas, ya kan? Tidak seperti anggota DPR gajinya besar. Modalnya cukup nih untuk menjadi anggota DPR atau kepala daerah? Ya, kalau soal itu kan relatif lah ya. Sebab kalau berpolitik ini bisa dikatakan low cost atau high cost. Tergantung kita menyikapinya. Mudah-mudahan dengan modal sosial yang kita miliki ya kan, kita sedikit dikenal mungkin di middle atas ya kan. Berarti dua-duanya cukup untuk jadi DPRD Kabupaten Muaro Jambi cukup, DPRD Provinsi Jambi cukup, Bupati ataupun juga Wakil Bupati Muaro Jambi juga cukup. Sebetulnya memang kita ingin jawab dong. Ya. Mana yang cukup? Semuanya cukup? Insya Allah mudah-mudahan kita persiapkan.
Ada beberapa pilihan yang harus abang pilih kita TTS-an. Bawaslu atau KPU? Bawaslu menguasai teknis dan pengawasan. Sedangkan Ilmunya KPU lebih luas. Kalau KPU ya teknis saja, kurang seru. kurang seru. Bisnis atau S3? Bisnis. Kalau bisnis sudah bagus, baru S3. FKIP atau Visipol? Karena ini kan pilihannya dunia politiknya di Visipol, sedangkan di FKIP-nya adalah pendidikan. Kayaknya masih pendidikan. Kalau pendidikan itu dia urusan politik ke pendidikan kan gitu kira-kira. Keluarga atau karir? Keluarga. Tidak karir. Saya berhenti juga karena keluarga. Muara Jambi atau Kota Jambi? Muara Jambi. Ya daerah kampung halaman. Kemudian saya punya bisnis juga di Muara Jambi dan keluarga besar di Muara Jambi. Sahabat semua juga di Muara Jambi. Jika Demokrat tidak mendukung pada pemilihan, setia atau besok pilih yang lain? Karena ada beberapa parpol juga yang menanti. Sementara masih ke partai lah. Sebab kita ikut perintah partai dulu. DPRD atau kepala daerah? Kepala daerah.